Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan pertolongannya serta nikmatnya pada pagi hari ini. Kita masih tetap di atas iman, di atas Islam, di atas siratal mustaqim, dan semoga Allah senantiasa menjadikan kita semuanya istiqomah di atasnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah generasi terbaik umat ini yang memang dipuji oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan juga dipuji oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih, di mana Allah menyebutkan secara detail tentang dua kelompok sahabat Nabi, yaitu sahabat Muhajirin dan Ansor, di antaranya dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Allah menyatakan, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang terdahulu masuk Islam, generasi awal umat ini, yaitu dari kalangan sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor, serta orang-orang yang setia mengikuti mereka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara keutamaan generasi terbaik ini, yaitu para sahabat Nabi, dan ini menjadi contoh bagi kita semuanya, adalah ketika mereka beramal soleh, ketika mereka beribadah, yang muncul atau yang menjadi motif dari ibadah mereka bukan semata-mata roja, yaitu harapan kepada Allah. Bukan semata-mata berharap ridho Allah, berharap surganya Allah, tapi juga mereka telah mampu memunculkan al-khauf atau al-khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian, biasanya secara umum, terutama kita, perasaan takut itu muncul ketika berbuat salah, ketika berbuat dosa. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana ketika ada orang yang ibadah, berbuat baik, beramal soleh, tapi masih memiliki rasa takut?
Dan inilah yang Allah firmankan di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Surat 23 ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang mereka memberikan apa yang mereka berikan dari sedekah dengan hati yang penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, Ibunda Aisyah ketika mendengar ayat ini dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ahumul ladzina yashrabunal khamra au yaznuna au yasrikun ya Rasulullah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang orang-orang yang hatinya takut kepada Allah. Apakah mereka adalah orang-orang yang minum minuman keras? Ataukah mereka orang-orang yang berzina? Atau orang-orang yang mencuri, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, La yabnatas Siddiq. Bukan, wahai putrinya As-Siddiq, yaitu putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Bukan mereka, wahai Aisyah, putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Akan tetapi wahum yusalluna wa yasumuna wa yatasaddaquna summa yakhafuna an la yataqabbala minhum. Mereka itu sebenarnya justru orang-orang yang rajin sholat, rajin berpuasa, dan rajin juga bersedekah. Akan tetapi mereka sangat takut dan khawatir kalau ibadah-ibadah mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jika selama ini kita beribadah kepada Allah, kita beramal soleh, yang dominan adalah rasa ingin mendapatkan pahala. Bahkan kalau kita bertanya kepada diri kita masing-masing, bisa jadi mungkin tidak semuanya, tapi secara umum orang ketika ibadah, beramal soleh, ketika dia sholat, puasa, tahajud, bersedekah, maka yang paling dominan yang muncul dalam dirinya adalah rojaknya, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin dapat pahala, ingin masuk surga, pasti itu. Sedangkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selain mereka memiliki harapan dan roja, mereka juga memiliki rasa takut. Dan rupanya ini yang harus kita munculkan dalam diri kita. Bukan hanya harapan, juga ada kekhawatiran. Jangan-jangan bagaimana kalau Allah tidak menerima ibadah saya? Maka rasa takut ini akan menjadikan kita lebih hati-hati dan lebih bersemangat. Kalau terlalu dominan roja, yaitu sifat harapannya, terkadang orang menjadi lalai dan lengah dan terlalu merasa percaya diri bahwa dirinya adalah ahli ibadah, pasti selamat masuk ke dalam surga. Sehingga ini adalah celah yang harus ditutupi dengan disempurnakan dengan adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau roja harapan itu hampir selalu muncul dalam ibadah-ibadah kita. Namun perasaan takut kadang porsinya masih kecil, lebih-lebih yang poin ketiga yaitu al-mahabbah, rasa cinta kepada Allah, jarang sekali kita munculkan dalam ibadah-ibadah kita. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, pada pembahasan sebelumnya dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa, ketika sebuah dosa yang dilatar belakangi adanya rasa cinta, ini susah sekali untuk lepasnya. Seperti seseorang yang berselingkuh atau berzina, kemudian seseorang yang melakukan hubungan seksual, maka
di dalam melakukannya dia dibarengi ada rasa suka, ada rasa cinta kepada yang menjadi pasangannya. Dan ini rupanya yang sulit seseorang itu lepas dari penyakit tersebut. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, seperti sudah kita bahas bahwa ketika seseorang melakukan dosa dan dosanya didasari dengan rasa cinta, karena ada lawan di situ dalam perbuatan dosanya, yaitu ada partner dalam perbuatan dosanya, dan dia mencintai partnernya. Seperti orang yang berzina atau orang melakukan hubungan homoseksual, maka mereka dibarengi dengan rasa suka, ada hasrat, ada gairah di sana. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terapi atau obat agar terhindar dan terlepas dari jeratan dosa ini, maka disinilah letaknya harus menempatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cinta kepada segalanya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga cinta kepada Allah akan membantu seseorang untuk menerima segala takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang memiliki sesuatu yang dia cintai, misalkan harta, atau dia sangat mencintai anaknya, kemudian suatu saat Allah ambil apakah itu hartanya atau mungkin anaknya, maka tentu ini perkara yang berat, terutama anak. Kalau harta tentu di bawahnya. Namun ketika kita tersadar bahwa kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita punya cinta kepada yang lainnya, sedangkan ini ada Allah yang lebih kita cintai, tentu kita akan lebih berbesar hati, karena yang mengambil adalah zat yang lebih kita cintai. Dan bahkan kalau kita renungkan lebih dalam, sesungguhnya yang Allah ambil pun adalah miliknya, bukan milik kita. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, berapa banyak orang yang diuji kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara diambil apa yang dia cintai, apa yang dia sayangi. Beberapa kasus yang viral pada beberapa hari ini, kasus musibah yang menimpa santri-santri di Pondok Al-Khazini di Sidoarjo, ya, sehingga memakan korban jiwa cukup banyak dan juga masih ada yang belum dievakuasi. Ya, maka tentu sebagai orang tua di sana sangat sedih dengan kesedihan yang mendalam. Maka di sini juga kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kecintaan, cinta kepada anak, dan juga di sana ada cinta kepada Allah. Maka jika cinta kepada Allah lebih besar, kita akan lebih ikhlas, karena yang mengambil orang yang kita cintai adalah zat yang lebih kita cintai. Kemudian juga viral bagaimana kemarin dua orang anak perempuan kakak beradik, yang satunya akan wisuda perawat, yang satunya masih sekolah kebidanan, keduanya kecelakaan meninggal. Yang kakaknya meninggal di tempat, kemudian adiknya dibawa ke rumah sakit, kemudian dalam kondisi kritis diberitahu oleh pihak rumah sakit bahwa kakaknya baru saja meninggal, maka adiknya juga menyusul meninggal. Maka sampai hari ini orang tuanya cukup depresi, terutama ibunya. Sampai tiap hari harus datang ke makam. Ini sesuatu yang diawali karena rasa sayang, rasa cinta. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika kita mampu meletakkan cinta kita kepada Allah pada cinta yang tertinggi, kita akan berpikir, ini kita cintai harta, anak, dan lain-lainnya, orang tua. Tetapi yang mengambilnya adalah zat yang lebih kita cintai, dan sejatinya itu semua titipan yang diambil kembali oleh pemiliknya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, cinta kepada Allah ini dampaknya sangat besar. Maka orang-orang yang bergelimang dalam dosa, dia seolah-olah ada dalam kubangan yang sulit sekali untuk naik. Karena dibarengi ada rasa suka, ada rasa cinta. Bapak Ibu jamaah sekalian, orang-orang yang melakukan hubungan homoseksual, maka antar individu tersebut saling menyukai, memiliki cinta di antara mereka, dan bahkan terkadang cemburunya itu lebih besar daripada pasangan antara laki-laki dengan perempuan. Banyak terjadi pembunuhan setelah adanya hubungan yang diharamkan, yaitu hubungan
homoseksual. Maka terapi dan obat bagi orang-orang yang terjatuh dalam dosa dan didasari dengan adanya rasa cinta, maka disinilah harus ditanamkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya dan selayaknya kita sebagai orang beriman, cinta kita kepada Allah itu adalah cinta yang terbesar. Ya. Allah menyatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Allah berfirman, "Wa minan nasi man yattakhidu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Mereka menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka itu sangat mencintai sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah sebagaimana besarnya cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua pengertian. Yang pertama, ada orang yang beribadah kepada Allah tapi juga ibadah kepada yang lain, dan dia cinta kepada yang lain sebagaimana dia cinta kepada Allah. Artinya bercabang cintanya, ya cinta kepada Allah tapi kepada selain Allah juga dia memiliki cinta. Dia memberikan pembelaan. Bagaimana Raja Namruz ketika tahu Tuhan-Tuhannya berupa patung-patung berhala hancur berantakan, maka dia mengajak kepada tentaranya, kepada rakyatnya, dia mengatakan, "Wansur alihatina," tolong Tuhan-Tuhan kalian, jangan dibiarkan. Ini menunjukkan adanya kecintaan kepada sesembahannya. Maka di antara manusia itu ada juga yang mengenal Allah, dan mereka mencintai Allah tapi mencintai selain Allah, dan cintanya sama dengan cintanya kepada Allah. Ini pengertian yang pertama. Namun yang kedua adalah orang-orang yang musyrik menyekutukan Allah, mereka mencintai sesembahan-sesembahan itu sangat besar cintanya sebagaimana besarnya cinta orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kata Allah, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Tetapi orang-orang yang beriman lebih dahsyat, lebih besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita ingin merasakan damai dan tentramnya kehidupan kita, ingin mendapatkan ketenangan batin, maka kita harus bisa merasakan manisnya iman. Jadi kuncinya manisnya iman adalah, nama lainnya adalah ketenangan batin. Maka itu akan didapatkan diantaranya karena menempatkan cinta kepada Allah dan Rasulnya pada urutan yang tertinggi, yaitu Rasulullah menyatakan, "An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Ketika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai atau dijadikan cinta yang tertinggi di antara cinta-cinta itu daripada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi para terapis atau konsultan di mana sedang menangani kasus-kasus seperti homoseksual, termasuk juga kasus-kasus perselingkuhan, maka tidak dengan mudah dan serta-merta begitu saja dilarang, disuruh berhenti. Karena di dalam hati mereka ada hasrat, ada gairah, ada rasa cinta, bukan hanya melakukan dosanya tapi kepada partner yang bersama-sama dia melakukan dosa tersebut. Maka di sanalah kita harus menanamkan rasa cinta kepada Allah, termasuk juga kepada diri kita masing-masing. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika kita melakukan ibadah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan hanya yang muncul adalah rojaknya saja, harapan, pingin surga, pingin pahala, pingin ridho Allah, tapi barengi juga dengan adanya khasyah atau khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
khawatir jika kebaikan-kebaikan, amal soleh kita dan ibadah kita Allah tidak berkenan menerimanya. Dan tentunya dibarengi dengan dasar cinta kepada Allah, bahkan harus kita tempatkan cinta kepada Allah pada urutan yang tertinggi di antara cinta-cinta kita yang lainnya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, inilah yang harus kita lakukan upaya secara terus-menerus bagaimana supaya hadir dan muncul rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu jamaah sekalian, di dalam Al-Qur'an ada penamaan ayat-ayat tertentu ya, yang dikenal di kalangan para ulama dan begitu pula sebagiannya disebutkan oleh para sahabat dan juga oleh Rasulullah SAW. Di antaranya di dalam Al-Quran ada yang disebut ayatul kursi, itu ayat kursi. Dan juga di dalam Al-Quran juga ada satu ayat, ya, yaitu yang bernama ayatul mahabbah, ayat cinta. Yaitu Allah menyatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan wahai Muhammad, ya, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Aku di sini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, ayat ini tercantum dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Allah perintahkan kepada Rasulullah, katakan wahai Muhammad, jika kamu memang cinta kepada Allah, buktikan. Karena cinta itu mudah diucapkan, tetapi yang harus diperhatikan adalah adakah bukti dari cinta tersebut. Maka ayat itu disebut ayatul mahabbah, ayat yang menunjukkan cintanya seseorang kepada Allah dengan cara ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selebihnya ciri yang lain atau bukti dari cinta itu diantaranya Allah menyatakan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-54. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatun 'alal mu'minin a'izzatun 'alal kafirin yujahiduna fi sabilihi wala yakhafuna laumata laim. Orang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di antara cirinya adalah azillatun 'alal mu'minin. Ya, karena Allah menyatakan siapa yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mengganti dengan satu kaum yang mana Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Mereka mencintai Allah. Maka di antaranya adalah mencintai apa yang dicintai Allah. Allah mencintai, menyayangi orang-orang beriman, maka kita ikut mencintai. Karena bukti cinta adalah dengan mencintai apa yang dicintai oleh orang yang kita cintai. Azillatun 'alal mu'minin. Allah mencintai orang-orang beriman, maka kita pun mencintai mereka, bersikap lemah lembut kepada mereka. Dan membenci apa yang Allah benci. Allah benci orang-orang kafir, maka Allah menyatakan a'izzatun 'alal kafirin, keras kepada orang-orang kafir. Kemudian yujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, berkorban dengan harta dan jiwa. Ini adalah bukti cinta kita kepada Allah. Dan yang terakhir, wala yakhafuna laumata laim, tidak pernah khawatir dengan celaan orang-orang yang suka mencela. Karena cintanya sangat besar kepada Allah, sehingga tidak peduli lagi dengan penilaian selain Allah termasuk manusia. Dia hanya peduli dengan validasi pengakuan dan juga dari kecintaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dia meniti jalan kebenaran, dicemooh, dicela, dihina, direndahkan, dia termasuk orang yang tidak peduli dengan semua itu karena dia sudah sangat besar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyakit-penyakit berupa dosa-dosa dan maksiat akan bisa sembuh, artinya selesai dan meninggalkan dosa serta maksiat itu jika seseorang muncul kecintaan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala,
terlebih jika dia letakkan cinta tersebut pada urutan dan ranking yang teratas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita berupa kecintaan kepadanya, kepada Rasulnya, dan kepada jihad fisabilillah. Dan semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala dan juga cintanya dari orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.